Semilir angin berhembus, menyapu kesunyian malam yang terasa mistis. Aroma wewangian tercium, beberapa sosok mulai bermunculan, menunjukkan wujud-wujud mereka. Meski hanya diam tanpa mendekat, aku memutuskan bergegas meninggalkan tempat ini agar tidak lagi merasakan aura mistis yang membuat bulu kuduk berdiri. Sepanjang jalan perkampungan sangat sepi. Sebenarnya lampu-lampu penerangan jalan terdapat di setiap tiang listrik, tetapi tidak semuanya menyala, sehingga menyebabkan cahaya yang muncul hanya remang-remang. Suasana memang terasa aneh. Selain jauh dari keramaian para penduduk, tidak ada yang berada di luar rumah ketika malam hari. Bahkan para remaja pun tidak tampak berada di luar, meski hanya sekedar duduk menikmati malam. Mas, tadi ibunya Mas Al bilang kalau Mas Al menunggu di rumah saja karena ibu melihat rumahnya kakek Darmadi dengan bapak juga ibu. Ujar Wahyu, putra tertua Bularas, memberitahuku setibanya aku di rumah. Oh iya mas, maaf ya, saya numpang mandi dulu. Sudah gelap kok mandi mas, di sini dingin, nanti masuk angin. Ah, nggak apa-apa. Masalahnya saya belum mandi seharian, ujarku. Mungkin saja bagi Wahyu malam ini terasa dingin, tetapi bagiku dan tubuhku terasa panas. Walaupun aku sudah beribadah, tetapi energi benda sarana santet itu masih saja terasa, membuat tubuhku terasa panas, dan tenaga-tenaga seakan perlahan-lahan terserap oleh kekuatan asing. Usai mandi kami duduk sambil ngopi membicarakan perihal keganjilan semua ini. Mas, kenapa tahlilan malam ini warga tidak ada yang hadir? Tanyaku memberanikan diri. Saya juga tidak tahu Mas Al, mungkin pada takut karena rumor santet yang menimpa kedua eyang saya. Jadi tidak ada yang datang. Wahyu menjawab dengan wajah yang terlihat sedih. Bukannya tahlilan digelar sampai 7 hari ya? Iya mas, biasanya juga begitu, Katanya sambil menghela nafas. Tiba-tiba terdengar suara dari arah belakang. Suara tersebut seperti panci dibanting dengan sangat keras. Tepatnya berasal dari tempat memandikan jenazah mertuanya Bularas siang tadi. Kami beranjak untuk mengecek apa yang tengah terjadi di sana. Takut ada maling atau orang jahat yang mau memasang tumbal kembali. Sesampainya ke tempat itu, kami terkejut karena melihat sosok pocong yang berlumuran darah berdiri tepat di samping meja yang digunakan untuk memandikan mayat. Wajahnya terbungkus mori yang memerah karena darah, sehingga kami tidak bisa melihat wajah dari demit itu. Wahyu berteriak sebelum akhirnya pingsan. Mas Wahyu, bangun. Aku mencoba membangunkan dengan menepuk pelan pipinya. Aku sama sekali tidak memperdulikan wujud setan yang masih berdiri. Aku justru sibuk berusaha mengangkat tubuh besar Wahyu yang terjatuh tidak sadarkan diri karena ketakutan menyaksikan pocong tersebut. Aku berusaha sekuat tenaga membangunkannya, karena
Selain aku tidak sanggup mengangkat tubuhnya, tubuhku kalah besar dibandingkan dengan tubuh Mas Wahyu. Aku berlari keluar, berharap menemukan orang yang bisa dimintai pertolongan. Namun, jalanan tetap saja sepi. Aku bertanya-tanya dengan diriku sendiri. Entah ada apa dengan desa ini. Semua penduduk masih pendek pola berpikirnya karena ketakutan dengan bayangan kematian. Aku oleskan balsem yang aku temukan di tas ibuku. Mengoleskannya di telapak tangan, kaki, juga bawah hidung. Aromanya membuat Wahyu perlahan-lahan membuka mata. Ia terperanjat, sontak bangun, duduk dan berteriak ketakutan. Setelah sejenak mengatur nafasnya yang tersengal-sengal, dia mulai merasa tenang. Wajahnya masih terlihat pucat ketakutan. Aku mengajaknya kembali duduk di depan dan menyuruhnya minum air putih. Wahyu tertunduk dengan tatapan kosong. Sepertinya dia sedang menahan gejolak yang muncul di dalam dirinya. Membuatku terus berusaha menenangkan. Wajar jika Wahyu merasa panik dan ketakutan. Ini pertama kali di dalam sejarah hidupnya menyaksikan wujud hantu secara jelas dan nyata. Selama ini dia hanya mempercayai jika lelembut itu ada. Akan tetapi sama sekali belum pernah melihatnya. Sekalinya melihat lelembut dengan wujud seperti itu, membuatnya jatuh tanpa sanggup menahan ketakutan. Saya baru pertama kali melihat pocong seperti itu, Mas. Sangat menyeramkan ternyata. Ujarnya sambil bergidik. Gak apa-apa, Mas. Memang seperti itu wujudnya. Ucapku berusaha menenangkan dirinya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana jadi seperti Mas Al. Jadi seperti saya. Bagaimana maksudnya, Mas? Tanyaku karena tidak paham maksud ucapannya. Ibu sudah sering menceritakan mengenai keluarganya Mas yang biasa menangani seperti itu dan bersinggungan langsung dengan lelembut. Itu ibu saya yang bisa. Kalau saya tidak tahu apa-apa, Mas. Tidak bisa melihat apapun. Terangku padanya. Tak berselang lama, suara benda jatuh itu mulai terdengar lagi. Tidak hanya sekali, tetapi berulang-ulang kali. Spontan, aku melihat ke arah Wahyu. Tubuhnya terlihat tegang dan berkeringat. Mimik wajahnya panik dan semakin pucat. Aku menyuruhnya diam saja di sini. Kemudian aku masuk ke belakang untuk mengecek suara tidak lazim itu. Aku yakin pasti ada yang akan disampaikan oleh sosok pocong itu. Ia seperti ingin memberitahukan sesuatu atau meminta pertolongan. Saat tiba di tempat pemandian jenazah tadi siang, persis di tempat yang sama, berdiri sosok pocong dengan tatapan mata berair. Ia menangis, mulutnya terus mengeluarkan darah yang menghitam. Rintihannya terdengar pelan menggambarkan kesakitan dari jasadnya. Saklebating piweruh iku anggawa makna, uga siratan kang alus tanpa dhahir swara. Anamung kang julung kang dumadi tinuju bisa ngreksa pawujud alus. Aku terpaku memandangi pocong itu. Saat ku perhatikan dengan seksama,
Wujud pocong yang menyerupai almarhumah nenek Wahyu itu terus-menerus menangis. Sementara mulutnya tiada henti mengeluarkan darah. Tiba-tiba, seperti ada bisikan dan panggilan lirih yang mendorongku agar lebih mendekati lelembut itu. Tetapi aku memilih untuk mengabaikannya. Aku tetap saja fokus terpaku menatapnya. Reneo. Panggilan itu diulang sampai 3 kali, seakan-akan untuk meyakinkan indera pendengaranku. Setelah panggilan yang ketiga, barulah kakiku melangkah mendekat dengan sendirinya tanpa perlu diperintah oleh pikiranku. Aku titip Wahyu le. Aku titip Tari. Tulung jogon putuku. Ucapan lirih itu terdengar dari si pocong yang berdiri tepat di hadapanku. Aku mengangguk perlahan, pertanda menyetujui permintaannya. Karena aku memperkirakan bisa saja korban selanjutnya yang menjadi incaran ilmu ini adalah mereka berdua. Dan kedatangan pocong ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi lebih memberikan pesan atau meminta pertolongan agar aku dapat melindungi Wahyu dan adiknya, Tari. Tiba-tiba angin berhembus dengan sedikit kencang. Terdengar suara panggilan Wahyu. Sosok di hadapanku tiba-tiba lenyap menghilang tanpa meninggalkan tanda apapun. Hanya saja masih tercium aroma bau amis darah saja. Aku sejenak menghela nafas, lalu meninggalkan area tempat pemandian jenazah. Kemudian masuk ke dalam rumah menghampiri Mas Wahyu. Bagaimana, Mas? Apakah pocong itu masih ada? Tanyanya dengan badan gemetar. Sudah tidak ada, Mas. Sudah pergi. Bagusnya Mas Wahyu sholat, terus istirahat saja. Suruhku padanya agar lebih tenang. Iya, Mas. Saya pamit sholat dulu. Dengan kepala tertunduk seakan menyembunyikan kecemasannya, Wahyu berlalu masuk ke dalam kamar. Sementara aku hanya duduk menunggu kepulangan ibu dan keluarga Bularas. Sembari menunggu kepulangan mereka, aku kembali berusaha memahami permintaan dari si pocong tadi. Agar aku menjaga kedua cucunya. Apakah ini artinya mereka berdua kini juga sudah diincar oleh ilmu penebar maut ini? Sejenak aku memanjatkan doa dalam hati. Semoga Tuhan selalu menjaga keluarga ini dan semua baik-baik saja. Tak berselang lama, kemudian Wahyu keluar dari kamar dengan wajah yang sudah mulai tenang. Ia menghampiriku, lalu kami duduk saling berhadapan. Dia berusaha menceritakan apa yang terpendam di dalam benaknya. Sebelum kejadian ini, sebenarnya kami sudah tahu, Mas. Awal mula peristiwa ini hanya dikarenakan warisan di rumah Eyang yang jatuh ke tangan ibu. Semua itu membuat malapetaka bagi keluarga kami. Wahyu mengawali obrolan. Jadi, siapakah dalang dibalik semua peristiwa ini? Tanyaku. Itu yang belum kami ketahui. Ibu sendiri tidak yakin jika saudaranya sendiri ada yang setega ini. Makanya beliau antara percaya dan tidak percaya jika antara saudara-saudara sampai tega berbuat demikian. Ucapnya terisak dan mata berkaca-kaca menahan kesedihan.
Jadi sebenarnya, seperti apa awal kejadian itu, Mas Wahyu? Tanyaku sambil mendekat ke arah Wahyu. Awal mulanya, Eyang Kakung terserang santet itu sehari setelah kami semua melayat di rumahnya Pak Demiko. Waktu itu putranya meninggal dunia. Setelah takziah ke sana, Eyang tiba-tiba sakit. Badannya tidak bisa digerakkan sama sekali. Sempat kami berpikir kalau Eyang terkena stroke. Tetapi dokter mengatakan jika sebenarnya beliau sehat walafiat. Sampai berminggu-minggu kemudian beliau dirawat, tetapi tidak membuahkan hasil. Perutnya semakin membengkak. Sampai yang terparah, kesadaran diri dari Eyang itu hilang. Aku hanya termangu, melihatnya menyeka air mata berkali-kali saat menceritakan ulang semua peristiwa itu. Hingga kami dikejutkan oleh suara kedatangan mobil yang ditumpangi rombongan orang tua Wahyu dan ibuku. Aura mereka terlihat lain. Ada raut resah, juga lelah di semua wajah-wajah yang baru saja tiba. Terlebih lagi, ibuku sangat terlihat kecapean, dengan tatapan yang sedikit ada kekosongan, seperti memikirkan sesuatu. Obrolanku dengan Wahyu terputus dengan kedatangan mereka. Selanjutnya, kami berkumpul mendengar penjelasan ibuku jika benang hitam itu sudah banyak tertanam di rumah yang menjadi sengketa itu. Ibu juga menerangkan jika Bolo Sewu sudah bertengger di sana menanti darah hingga tulang belulang penumbalan berikutnya. Bolo Sewu ini adalah jin dengan arti nama 1000 pasukan. Wujud mereka berbadan ular dan wajahnya menyeramkan, menyerupai Denowo atau buto cakil yang taringnya lebih panjang. Mulutnya memanjang ke depan seperti mulut buaya atau serigala. Dalam dunia klenik atau perdukunan, jenis Bolo Sewu ini menjadi sosok jin paling diwaspadai karena keganasan dalam memangsa jasad-jasad manusia yang menjadi tumbal. Dengan raut wajah tidak biasa dan menyimpan sesuatu, ibu berbicara lemah lembut kepada Bularas. "Mbak, saya mau mengungkapkan gambaran yang terlihat oleh mata saya. Hanya saja mbaknya harus ikhlas menerima semua ini. Harus berusaha memahami jika semua ini bisa berhenti hanya melalui pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata," ucap ibu dengan genggaman jemarinya yang terlihat menahan gejolak jiwanya. "Insya Allah Mbak, saya siap mendengar pernyataan itu. Semoga Allah memberikan keikhlasan kepada saya dan keluarga." Sebelum melanjutkan apa yang hendak diucapkan, tarikan nafas panjang juga berat terlihat dari ibuku. Bibirnya masih bergetar ingin menyampaikan semua ini, tetapi masih sangat terasa berat untuk beliau. Hingga tarikan nafas kedua yang terdengar lebih panjang, barulah beliau memulai pembicaraan. "Ini jenis santet dengan penumbalan, mengorbankan jiwa, baru bisa diikuti oleh pengambilan jiwa berikutnya. Ilmu 1000 jin ini merupakan pencabut nyawa sampai semua keturunan habis tak bersisa. Jika manusia sudah terkena ilmu ini, semua akan mati sampai anak keturunannya. Ini yang selalu disebut dengan santet bambu serumpun atau pring sedapur," kata ibu menjelaskan. Jadi bagaimana menghentikan semua ini, Mbak?
Tanya Pak Samsi, suami Bularas. Perang. Mau tidak mau, kita harus perang melawan mereka. Tidak ada jalan lain. Perang ini yang harus menuai kata ikhlas itu. Karena yang menjadi musuh kalian adalah keluarga kalian sendiri. Apa kamu siap? Tanya ibuku kepada Bularasati yang terlihat sangat tegang. Maksudnya keluarga sendiri bagaimana, Mbak Nah? Bularas bertanya dengan nada yang semakin menunjukkan ketakutan. Iya, karena rumah itu yang menjadi pangkal persoalannya. Kakakmu menjadi iri hati dan tertutup mata kebaikannya. Apakah kamu tahu, Jeng? Ilmu ini bisa terjadi dengan beliau terlebih dahulu menumbalkan anaknya sendiri. Lanjut ibuku menjelaskan. Apakah kematian Lingga itu karena penumbalan bapaknya, bukan karena kecelakaan? Tanya Bularas dengan sangat heran. Sudah kuduga. Eyang sakit juga sehabis melayat di rumahnya Pak Demiko kan, Bu? Wahyu membuka suara yang sedari tadi hanya menyimak bersamaku. Ya, benar sekali, Mas. Jatuhnya Eyang terjadi setelah beliau melayat. Imbuh Tari sang adik. Mendengar perbincangan itu, suasana menjadi hening. Semua yang hadir kini terdiam, menelisik pertanyaan dalam hati masing-masing, mengungkap tudingan dengan logika mereka sendiri. Hanya kini Bularas, sahabat ibuku, terlihat terisak dalam tangisnya. Tidak menyangka jika kakak kandungnya sendiri memiliki pemikiran picik seperti itu. Menghalalkan segala cara, bahkan tega membunuh darah dagingnya sendiri, hanya untuk satu tujuan,